Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil review jurnal tentang manajemen pemasaran UMKM. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Ekonomi Syariah H yang beranggotakan Anissa Nurrohmi, Ayu Linjanari, Bayu Subiantoro, Febi Zikria Saputro, Vika Putri Hidayah. Judul yang kami review yaitu tentang analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM studi pada batik di Ajeng Solo. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Administrasi Bisnis pada volume 29 halaman 59 sampai 66. Artikel ini dirilis pada tahun 2015 yang ditulis oleh Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, dan Sunarti. Adapun link artikel yang tercantum pada PPT ini. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Subjek penelitian UMKM pada batik di Ajeng Solo. Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi regresi linier berganda dengan uji F simultan dan uji T. Selanjutnya, pada hasil penelitian yang pertama, strategi segmentasi pasar atau segmentation, yaitu langkah pertama yang dilakukan oleh batik di Ajeng Solo adalah mensegmentasi pasar. Segmentasi pasar itu sendiri terfokus pada konsumen dari suatu organisasi, institusi, maupun komunitas. Dari Ferry, Direktur Utama. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan bahwa kriteria yang dibutuhkan dalam segmentasi pasar antara lain segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikologis, dan segmentasi perilaku. Yang kedua, strategi penentuan pasar atau targeting, yaitu demi meningkatkan pendapatan perusahaan, pasti dilakukan pula penyesuaian pada pasar sasaran agar penjualan menjadi tepat sasaran. Yang ketiga, strategi posisi pasar atau positioning, yaitu batik di Ajeng Solo merupakan solusi yang tepat. Produk batik untuk perorangan ataupun batik seragam, institusi, dan organisasi dengan kualitas produk yang baik. Yang keempat, terdapat perbedaan peningkatan kemampuan kompetensi tenaga kerja Indonesia sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dan yang kelima, yang terakhir, bauran pemasaran batik di Ajeng Solo atau marketing mix, yaitu keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif. Dan juga produk, harga, tempat, serta promosi ditetapkan dengan cermat oleh batik di Ajeng Solo agar kepuasan konsumen serta keberlanjutan usaha dapat terwujud. Kemudian untuk kekuatan dari artikel ini memiliki pembahasan yang cukup menarik dalam fungsi segmenting, targeting, dan juga positioning dalam sebuah UMKM yang nyata terbukti dalam UMKM Batik Solo. Sedangkan kelemahan dari artikel ini memiliki pembahasan mengenai variabel lain yang bukan merupakan dari pokok pembahasan segmenting, targeting, dan juga positioning, sehingga memiliki pembahasan variabel yang begitu luas, sehingga tidak terfokus pada pembahasan utamanya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam artikel ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama yaitu segmentasi, di mana batik di Ajeng Solo memiliki segmentasi secara khusus lebih memfokuskan kepada konsumen usia muda
16-30 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan batik di kalangan kawula muda. Untuk kesimpulan pada poin kedua yaitu mengenai target pasar dari batik di Ajeng Solo. Batik di Ajeng Solo ini memiliki target pasar antara lain dari konsumen batik seragam sendiri dan kombinasi dari perusahaan atau event yang menggunakan batik sebagai seragamnya. Baik, itu tadi dua kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari artikel yang kita analisis kali ini. Apabila dari kita dalam menyampaikan review jurnal ini memiliki banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.